Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang komposisi fotografi. Kita sudah masuk di pola ya. Jadi teman-teman, kita sudah masuk di pertemuan 15. Nantinya kita akan selesai di pertemuan 16 ya. Di pertemuan 16 itu akan ada tes ujian akhir semester ya. Kita akan pakai si akad seperti UTS kemarin, dan nanti juga ada project foto ya. Jadi akan ada dua, yaitu tes tertulis, tes pakai si akad, dan juga ada project foto ya. Jadi teman-teman semua dipersiapkan juga untuk semua materi yang saya sudah share kemarin ya. Pelajaran yang sudah saya berikan kemarin tentang komposisi, tentang exposure, segitiga emas, kemudian fotografi potret, fotografi model, itu bisa dilihat kembali ya. Nah, nanti saya akan share juga ini PPT yang sudah saya buat ke kalian lewat si akad ya. Habis ini saya juga share PPT saya ini. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman kalau saya nanti tunjukkan tentang fotografi pola, pasti teman-teman juga akan langsung paham ya, pernah lihat ya, karena fotografi pola ini sebenarnya ada di mana-mana. Ketika kita jalan, ketika kita ada di pasar, ada di kampus, atau di jalan wisata, mungkin jalan-jalan sama keluarga, itu banyak sekali pola yang bisa kita temukan. Namanya pola ya. Ini adalah sebuah keteraturan, mungkin dari sebuah gedung, atau sebuah benda, atau sebuah tempat gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan bagaimana sih caranya untuk bisa memotret pola ya. Nah, ini adalah definisi pola ya. Pola adalah susunan berulang-ulang yang bisa kita jumpai di mana saja. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, kita bisa temukan seperti gambar ini. Ini adalah gambar sebuah gedung atau bangunan yang kalau misal kita lihat secara kasat mata mungkin tidak menarik ya. Tapi ketika dalam sudut fotografer ya, atau kita foto dengan angle yang tepat, ini menjadi sebuah karya seni yang sangat menarik sekali untuk dipamerkan. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa gedung ini membentuk sebuah panah ya, ada bentuk tertentu yang mengarah ke kanan, dan ini diambil dari bawah tapi dengan angle dari samping ya, sehingga fotografernya ini menunjukkan bahwa ada sebuah pola nih di sini nih ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan mungkin di tempat kalian, kalau misal ada hal seperti ini bisa dipotret aja ya. Nanti di project yang saya berikan nanti akan memotret pola ya teman-teman. Jadi kalian mulai sekarang bisa dipersiapkan atau nyari tempat yang kira-kira bisa dipotret polanya. Nah, nanti akan banyak sekali pola yang akan saya berikan ya.
bukan hanya gedung aja, tapi banyak sekali pola yang bisa kita temukan. Ya, ini salah satunya hanyalah gedung. Tapi memang kebanyakan ya teman-teman, kalau pola itu ya, memang kebanyakan biasanya gedung. Karena misal ya gedung apartemen, itu kalau setiap lantainya kan bisa dibuat sama ya. Setiap lantai akan sama, desainnya akan sama. Maka itu akan bisa membuat pola yang sangat menarik teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman hidup di kota, itu banyak banget tuh pola yang bisa kita ambil dari hotel, dari apartemen, atau dari gedung perusahaan, ya kan? Itu bisa kita ambil sebagai pola. Mengapa sebuah pola tampak menarik untuk difoto? Ya, karena umumnya mata manusia itu menyukai keteraturan dan keserasian, ya kan? Ya, misal aja nih, kamar yang berantakan. Ya, memang ada orang yang suka kamarnya berantakan, tapi ketika temannya masuk, apakah senang tuh? Senang lihat kamar yang berantakan itu, apakah mau tidur di situ? Ya, kan nggak mau. Kan kalau misal nggak nyaman untuk ditempati kan kita nggak mau, ya kan? Kita pengennya sesuatu yang nyaman untuk kita bisa tidur istirahat gitu. Nah, sama nih, kita punya mata ini, seneng lah kalau misalnya lihat sesuatu yang satisfy mungkin ya, yang sangat tertata dan menarik gitu ya. Nah, inilah kenapa pola itu harus teratur dan serasi. Jadi nggak cuma teratur ya teman-teman, tapi juga harus serasi. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut. Ini ada tembok yang diberikan warna-warni, ya, diberikan warna yang sangat mencolok sehingga ketika orang lihat, wah, keren banget nih. Ini salah satu juga bentuk fotografi pola ya teman-teman. Jadi nggak harus gedung, bata yang bisa tertata dengan baik dan mempunyai warna yang menarik juga bisa jadi fotografi pola. Nah, ini bisa apartemen, bisa hotel. Ini difoto dari bawah. Jadi kalian nggak harus memakai DSLR atau kamera profesional. Jadi pakai kamera HP pun juga bisa. Ya, yang penting jelas pencahayaannya dan yang penting lagi adalah polanya terlihat jelas. Setiap objek foto yang teratur dan serasi sehingga membentuk pola biasanya akan menarik perhatian mata. Ada nggak sih ketika kalian ke suatu tempat nih, ada ya sesuatu yang menarik gitu ya, maksudnya dalam hal pola ini. Misal kalian melihat di toko, mungkin ada di pasar lah gitu. Ada penjual yang menata dagangannya itu sangat simetris gitu ya, sangat menarik. Ya itu memang salah satu strategi marketing ya, agar orang itu tertarik ya. Nah itu sebuah pola juga. Misal dia menata botol kecap itu ternyata rapi banget itu, membentuk pola dan teratur. Itu juga termasuk pola ya. Jadi kalian bisa memotretnya, tapi harus diingat lagi teman-teman, angle-nya harus diperhatikan ya. Kalian nggak bisa memotret dari berbagai angle pastinya, karena kalau fotografi pola ini kalian harus mencari angle yang tepat untuk dipresentasikan ya. Kalau ini gedung ini kan dari bawah ya, kalau dari sudut lain mungkin bisa, cuman nggak sebagus dari bawah gitu loh. Salah satu pola yang paling terkenal dan paling unik di dunia tentunya yaitu pola sidik jari. Ya, ini sangat unik sekali karena nggak bisa dibuat oleh manusia ya kan. Yang bisa membuat adalah Tuhan, dan setiap sidik jari itu berbeda-beda ya. Biasanya nih kalau misal mau foto sidik jari juga bisa, kalian bisa tempel jari kalian kasih apa namanya spidol atau pensil gitu kan, terus kalian taruh di kertas, itu menjadi pola yang juga menarik juga. Tapi susahnya di sini adalah untuk membuat sidik jari ini jelas gitu di permukaan yang rata, misal kertas gitu. Kadang kan memang agak mencong ke kanan ke kiri atau malah nggak jelas sama sekali. Susahnya di situ. Kalau bisa kalian mau ya, kalau mau moto yang bagus, kalian harus persiapkan juga alat-alatnya gitu. Kalian harus persiapkan mungkin ada alat yang tertentu yang bisa membuat sidik jari kita itu terlihat dengan jelas gitu ya. Nah, ini adalah pola sidik jari. Nah, dalam memotret foto yang mengutamakan pola sebagai komposisi utamanya, Anda harus memperhatikan beberapa hal berikut. Jarak pemotretan Anda dengan objek yang difoto. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena
jarak itu sangat menentukan. Tergantung juga besar kecilnya objek yang kita foto, ya. Kalau misal gedung yang tinggi, itu kita nggak boleh atau nggak bisa kita nge-zoom gedung itu, nggak akan kelihatan polanya. Kita harus pakai lensa wide atau yang range-nya itu bisa panjang gitu ya, 18, 15 ke bawah, sehingga kelihatan gitu loh, ya, apa namanya, bentuk polanya. Ya, kalian harus perhatikan. Beda lagi kalau misal yang kita foto itu misal ada apa namanya, bunga atau tanaman kecil-kecil gitu ya, atau rumput misalnya, ya bisa kita zoom. Jadi harus perhatikan jarak untuk memotret objek itu biar terlihat polanya. Kemudian sudut atau angle pemotretan. Nah, teman-teman tadi sudah jelas juga ya, kita nggak bisa ambil satu objek ini dari sembarangan angle. Pasti ada satu angle yang tepat untuk menunjukkan pola dari objek tersebut. Ya, kita sudah belajar juga tentang angle ya. Dulu kita berbicara tentang foto model, foto potret juga, bahwa angle ini sangat penting sekali dalam fotografi. Kalau misal cewek-cewek nih, biasanya kan punya angle andalan untuk foto selfie. Ya, dia nggak mau foto kalau misal angle-nya salah atau beda atau misal candid gitu. Ya, pasti kan kalian punya angle atau posisi masing-masing yang bagus untuk dilihat, ditangkap kamera ya. Sama dengan pola ya. Dengan pola atau objek gedung lainnya itu juga beda juga tentunya. Jadi kalian harus perhatikan apakah mau angle dari bawah, samping, depan, atas. Harus kalian cari tahu dulu ya. Biasanya kalau misal susah-susah ya, misal susah nih kan, dipotret dari semua angle gitu, nggak apa-apa. Tapi nextnya kalian harus bisa nih mengetahui dari objek ini kita mau ambil angle yang apa yang bagus. Jadi jangan sembarangan kita menghabiskan shutter count. Kalau di dalam kamera DSLR itu shutter count itu sangat penting sekali. Jadi kalau misal terlalu banyak dipakai, shutter count-nya semakin besar, itu kinerja kamera semakin berkurang ya. Eman-eman kan kalau shutter count-nya habis ya. Bisa habis beneran, shutter count bisa habis karena kayak pisau ya sebenarnya, ya kayak apa ya, kayak ini pisau juga, silet juga bisa. Kalau silet yang dipakai untuk nyukur itu kan lama-lama juga akan nggak bisa dipakai ya, akan tidak tajam. Sama nih kayak shutter count-nya DSLR. Jadi kalau misal mau foto gitu dipersiapkan dulu konsepnya mau gimana, mau angle objeknya seperti apa dan tahu angle-nya baru kalian pemotretan ya. Jadi nggak bisa kalian tiba-tiba datang terus cepet-cepet sana sini, jangan ya. Itu eman-eman kameranya juga hemat waktu juga kan ya. Kalau bisa kalian pengen nyari golden time itu kan pasti itu ada misal jam 3, jam 4, jam 5 gitu kan. Nah kalian kalau terlalu banyak motret tidak dapat angle yang tepat, keburu malam ya kan, harus diperhatikan juga timenya. Oke. Kemudian kalian juga harus memperhatikan pencahayaan. Nah ini pencahayaan itu wajib ya. Kalau kalian tidak ada cahaya yang cukup, gimana kamu menunjukkan polanya gitu, pola yang bagus gitu loh ya. Tetap kalian harus ada pencahayaan ya. Kalau misal ya pencahayaan jam 12 itu kan dari atas banget tuh cahaya matahari. Kalau kita kalau bicara di luar ruangan ya nggak apa-apa, tapi kalian harus tahu tuh ambil angle-nya dari mana ya, dari bawah atau dari atas ya. Kita harus memperhatikan pencahayaan karena kemungkinan besar pola ini tuh ada di luar gitu loh ya, di luar ruangan, gedung, tanaman, apapun itu ya. Walaupun bisa kalian buat pola sendiri, misal kalian susun tuh kartu domino ya. Kalau misal mau itu kan berarti di dalam ruangan ya, kalian harus siapkan lighting juga ya, ada tambahan lighting juga sehingga objek yang kalian foto polanya jelas, paham ya. Nah ini jarak memotret Anda dengan objek di foto. Ini contohnya, ini adalah lubang parutan kelapa. Nah kalau seperti ini kita nggak bisa kita foto dari jarak jauh kelihatan parutan doang,
bukan kita memperlihatkan estetiknya lubang-lubang dari parutan ini ya. Jadi harus diperhatikan juga ya teman-teman. Kalau ini contohnya adalah parutan. Nah, ini juga ini agak menjauh ya. Ini adalah loker. Menarik sekali karena setiap loker itu pasti punya ukuran yang sama, besar yang sama, tapi dengan tulisan yang berbeda. Nah, di sini kalian lihat ya, dia fokuskan satu loker ini yang terbuka, tapi ada susunan di belakangnya juga yang sangat rapi. Ya, ini motornya juga agak jauh juga ya. Jadi perhatikan juga sudut dan angle pemotretan teman-teman. Kalau misal seperti ini itu dari samping kelihatan bagus, kalau dari depan mungkin bagus, tapi tergantung konsep kalian mau gimana ya. Nah, kalau tadi ini perhatikan cahaya, kalau ini kayaknya sudah sore ya teman-teman, jadi dia ingin menunjukkan juga shadow-nya juga ya. Jadi selain dari pola objek asli, dia menyajikan juga pola dari bayangannya ya teman-teman. Dalam motret, cahaya memegang peran-peran penting. Oleh karena itu, perhatikan arah jatuhnya cahaya ke objek yang Anda potret. Pastikan intensitas cahaya yang tersedia cukup sehingga hasil foto nantinya tak akan under atau overexposure. Ya, kita udah bicara ini ya. Under itu berarti kurang cahaya, overexposure terlalu banyak cahaya. Ya, jadi harus diperhatikan juga itu, oke? Nah, kesimpulannya, dari semua hal di atas, yang paling penting tentunya adalah melatih diri Anda sendiri dengan memperbanyak foto-foto dengan pola khas dan Anda potret. Semakin banyak jam terbang, maka kemampuan melihat pola Anda tentu akan semakin meningkat dan Anda akan melihat sendiri kualitas foto-foto yang Anda foto meningkat setiap kalinya. Memang kita tidak boleh lepas dari belajar dan belajar untuk mengasah intuisi kita, untuk mengasah ketajaman kita, melihat sebuah benda, bagusnya kita foto ya, tahu nih angle yang mana, pencahayaan mana ya. Itu nggak bisa instan teman-teman, kalian harus sering berlatih, kalian harus punya jam terbang yang tinggi agar mendapatkan hasil yang bagus, agar kalian tahu objek apa yang harus difoto dan dari angle mana gitu teman-teman. Oke. Nah, dari pola-pola ini tadi teman-teman, nanti saya akan memberikan ujian akhir semester kalian adalah memotret sebuah pola. Boleh di dalam ruangan atau di luar ruangan ya teman-teman. Boleh gedung, boleh benda, boleh produk. Yang penting tetap perhatikan angle dan pencahayaannya. Ya, dan tentu saja hasilnya itu adalah pola ya teman-teman. Jadi karena kita berbicara pola, kita harus tahu pola apa yang kita inginkan, membentuk pola apa itu ya teman-teman. Ya, kalau misal kalian dapat juga nih di jalan ada batu bata yang menarik, mau diwarnain sendiri juga nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian berhasil memotret itu dengan baik gitu loh, menjadi pola yang menarik gitu loh. Ya. Oke, ini adalah contoh pola-pola yang bisa kita temui dimanapun berada. Nah, kalau misal ada gedung yang menarik, foto aja. Boleh sih kalau menetapkan berbagai macam bentuk objek dan bentuk pola, nggak masalah. Ya. Sidik jari menurut saya terlalu sulit ya. Jadi mungkin sidik jari nggak usah ya. Mungkin gedung aja atau produk aja, barang gitu, nggak masalah ya. Nah, teman-teman semua, nanti teman-teman di akhir pertemuan kita 16, kita udah nggak ada pertemuan lagi nih ya. Kita terakhir pertemuan hari ini 16 nanti adalah UAS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah saya. Semoga pelajaran yang saya berikan itu dapat bermanfaat buat kalian nantinya. Tuh. Dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing ya. Nah, thank you semuanya ya. Dan nanti untuk selanjutnya mungkin kita bisa praktek
di tempat lain kalau misal ketemu nanti ya. Misal ketemu kita bisa praktek bersama, oke? Universitas T-Kom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom kuliahnya menyenangkan.